Hai Sobat Mekanik, kembali lagi bersama aku Khalifah Rasmana, biasa dipanggil Alik dengan NIM 440 22 53 46 53 Di sini kalian pernah mikir nggak sih kenapa sebuah tangki itu tetap menjaga kestabilannya walaupun tinggi dan suspensi mobil yang merasa nyaman apabila kita melewati jalan yang bergelombang? Jawabannya itu ada di materi kita yang akan bahas di sini, yakni pemodelan dan kontrol PID. Next, mungkin teman-teman semuanya tahu apa itu pemodelan dan kontrol PID. Kontrol P Pemodelan dan kontrol merupakan dua aspek yang penting dalam suatu sistem dinamik dan otomasi. Pemodelan sendiri itu berfungsi untuk mempresentasikan sistem fisik yang ke dalam bentuk matematis atau simulasi, sehingga perilaku sistem dapat dipelajari dan dianalisa tanpa harus melakukan percobaan langsung pada sistem yang sebenarnya. Next, di sini aku akan menjelaskan tujuan pembelajaran apabila kita mempelajari pemodelan sistem kontrol PID. Output yang kita dapatkan, mahasiswa memahami cara membuat model sistem dinamik di Simulink. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan kontrol PID pada berbagai model sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh parameter kontrol terhadap respon sistem. Next. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yang kita dapatkan, apa yang kita dapatkan di sini dalam dunia perteknikan, hampir semua sistem fisik yang memiliki perilaku dinamis, yang artinya keluaran berubah terhadap waktu tergantung pada kondisi masukannya. Contoh nih, yang pertama, suhu ruangan berubah ketika AC dinyalakan atau dimatikan. Yang kedua, ketinggian air dalam tangki berubah saat debit air masuk atau keluar berbeda. Yang ketiga, kecepatan motor berubah sesuai besar tegangan yang diberikan. Untuk memahami dan mengendalikan sistem-sistem tersebut, dibutuhkannya pemodelan agar kita dapat mempresentasikan hubungan matematis antara input dan output pada sistem tersebut. Setelah kita tahu sistem pemodelan tersebut, langkah berikutnya yang kita rencanakan yaitu merancang kontrol pengendalian yang dapat membuat sistem itu berperilaku sesuai keinginan kita, seperti menjaga kestabilan, mencapai nilai target, dan merendam gangguan eksternal. Next, di sini saya akan menjelaskan sistem kontrol itu apa sih. Sistem kontrol itu merupakan sistem yang mengatur perilaku sistem lainnya agar mencapai kondisi yang diinginkan dengan cara membandingkan output dan input terhadap nilai referensi, lalu menghasilkan aksi koreksi. Di sini terdapat jenis-jenis sistem kontrol. Yang pertama itu ada kontrol open loop atau loop terbuka. Di kontrol open loop, sistem ini menggunakan output tidak dibandingkan dengan input acuan. Tidak ada koreksi otomatis. Yang di sini teman-teman dapat menjumpainya di lingkungan sekitar teman-teman. Seperti mesin cuci, timer lampu taman. Yang kedua itu ada kontrol closed loop yang bisa disebut dengan loop tertutup. Di sini kontrol closed loop itu sistem yang outputnya dibandingkan dengan input acuan, lalu dikoreksi melalui umpan balik. Kalau yang tadi kontrol open loop atau loop terbuka itu tidak ada koreksi. Yang di sini, yang di closed loop itu dikoreksi melalui umpan balik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang selalu kita temui di sekitar kita yaitu AC dengan termostat dan cruise control pada mobil. Next, di sini
Saya akan menjelaskan apa sih itu pemodelan sistem dinamik. Dari pengertian sendiri, pemodelan itu adalah proses menggambarkan sistem fisik ke dalam bentuk matematis dengan tujuan untuk memahami bagaimana sistem merespons suatu masukan atau gangguan. Bentuk dari persamaan umum dinamik dapat berupa output sama dengan input atau parameter waktu. Di sini yang mencakupi sistem dinamik itu yang pertama ada mekanik, elektrik, thermal, dan hidrolik. Mekanik sendiri itu ada turunannya, ada massa, pegas, redaman. Elektrik sendiri ada resistor, induktor, kapasitor, motor DC. Untuk thermal itu pemanasan dan pendinginan. Hidrolik sendiri aliran fluida seperti tangki air. Domain waktu dan domain Laplace. Untuk mempermudah analisis dinamik tadi, persamaan diferensial sering diubah ke domain Laplace, sehingga lebih mudah dimanipulasi menjadi fungsi alih atau transfunction. Fungsi alih didefinisikan sebagai G dalam kurung S sama dengan Y per U, di mana U adalah input, Y sama dengan output domain Laplace. Next, simulasi dan pemodelan di Simulink. Simulink sendiri itu adalah bagian dari MATLAB yang menyediakan lingkungan simulasi yang berbasis diagram balok diagram. Dengan Simulink kita dapat yang pertama membangun model sistem dinamis secara visual. Yang kedua melakukan simulasi waktu yang nyata. Yang ketiga ada menganalisis respon terhadap berbagai input dan gangguan. Setiap blok dalam Simulink mempresentasikan operasi matematis seperti perjumlahan, integrasi, penguatan, atau fungsi transfer. Selanjutnya itu ada konsep sistem model tank level. Di sini sistem tangki menggunakan bagaimana cairan masuk dan keluar, yaitu yang di mana ada input dan outputnya dari sebuah wadah yang tertutup. Hubungan antara debit aliran dan ketinggian cairan dinyatakan dalam rumus seperti ini. Dengan keterangan yaitu A dengan luas penampang kena tangki, H tinggi cairan, Q in input debit masuk, Q outputnya debit keluar. Pemodelan di Simulink. Yang pertama itu gunakan blok sum untuk menghitung seberapa banyak Q input dan Q output. Yang kedua itu gunakan gain 1/A untuk menentukan apa? Pengaruh luas tangki. Yang ketiga, gunakan integrator untuk menghitung perubahan tinggi cairan terhadap waktu. Yang keempat, itu gunakan scope. Gunakan scope untuk memantau grafik perubahan tinggi cairan. Next, model mass spring damper. Di sini konsepnya dapat digambarkan hubungan antara gaya, massa, pegas, dan peredam. Persamaan geraknya dapat dilihat dari rumus berikut. Selanjutnya ada pemodelan di Simulink. Yang pertama itu sum. Dari pengertian sendiri itu adalah perjumlahan. Yang di sini di Simulink, sum ini berguna untuk menjumlahkan suatu gaya. Yang kedua, itu ada gain. Itu untuk menghitung percepatan. Yang ketiga ada integrator. Dua kali untuk mendapatkan kecepatan dan posisi. Yang keempat ada scope. Fungsinya untuk menampilkan grafik posisi terhadap waktu. Selanjutnya ada fungsi alih. Fungsi alih dapat dibaca dengan rumus berikut ini. Kenapa demikian? Respon step dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi yang alami ketika waktu naik dan redaman dalam sistem. Selanjutnya itu ada model DC servo motor. Yang prinsip kerjanya sendiri itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Persamaan dasarnya dapat dilihat dari rumus berikut. Yang selanjutnya ada pemodelan sistem.
Di model DC servo motor, pemodelan sistem DC Simulink-nya tuh terdapat tiga. Yang pertama, integrator. Yang kedua, gain. Yang ketiga, scope. Integrator itu untuk menghitung kecepatan dan posisi. Selanjutnya, gain itu fungsinya untuk parameter dari persamaan KT, KB, J, B, R, dan L. Yang terakhir ada scope, berfungsi untuk menampilkan respon kecepatan motor. Selanjutnya ada fungsi alih dari model DC servo motor sendiri itu dijabarkan oleh rumus berikut ini. Selanjutnya itu ada kontrol PID. Kontrol PID prinsip kerjanya adalah proporsional. P sama dengan proporsional, I sama dengan integral, D sama dengan derivatif. P sendiri ini adalah mempercepat respon suatu benda. Yang kedua ada integral. Integral ini menghilangkan error atau steady state. Yang ketiga ada derivatif, itu memperbaiki kestabilan yang sebelumnya terjadi error, namun di derivatif di D ini akan distabilkan. Selanjutnya ada fungsi dari Simulink. Gunakan blok PID control yang bisa diatur dengan nilai K, P, KI, KD secara manual atau otomatis atau auto tuning. Yang selanjutnya ada penerapan pada sistem tank level. Tanpa kontrol, sistem lambat dan error tetap besar. Dengan kontrol PID, sistem lebih cepat, stabil, dan error steady dan stage-nya itu kecil. Selanjutnya ada quarter car model. Konsep suspensinya di sini menggambarkan seperempat bagian dari kendaraan dengan tujuan menganalisis getaran kendaraan saat melintasi permukaan jalan. Terdapat beberapa komponen sebagai berikut. MS adalah diartikan sebagai massa kendaraan, MU diartikan sebagai massa roda, KS diartikan sebagai pegang suspensi, CS itu diartikan sebagai redama suspensi, KT itu diartikan kekakuan ban. Di sini terdapat persamaan gerak yang dapat dilihat dari rumus berikut ini. Oke, oke next. Di sini saya akan menjelaskan gambar berikut. Gambar berikut. Bentar ya. Di sini saya jelaskan. Gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah suatu sistem tangki dan persamaan dasar. Baik, teman-teman, di slide gambar ini kita dapat bisa melihat sistem tangki yang dikontrol dengan aliran fluida. Di sini ada tiga persamaan dasar yang menjadi acuan kita. Yang pertama itu ada Q2 sama dengan KV dikali dengan derajat V. Itu satu. Persamaan dua. Q2 kurang Q1 sama dengan A dikali H.
Yang ketiga ada Q dikali R sama dengan H, itu adalah persamaan 3. Dari persamaan tadi, persamaan pertama itu diartikan sebagai laju aliran keluar bergantung pada sudut katup atau bukaan dari valve. Bukaan dari valve. Lalu yang kedua ini menjelaskan hubungan antara habit debit masuk dan keluar terhadap perubahan tinggi permukaan air di tangki. Dan yang ketiga, di mana R adalah resistansi aliran. Intinya persamaan 3 ini menggambarkan keseimbangan aliran masuk, keluar, dan tinggi fluida dalam suatu sistem. Next. Selanjutnya adalah model massa, pegas, dan redaman. Selanjutnya, kita masuk ke sistem yang sudah ada di kontrol otomatis. Kalau tadi hanya aliran manual, di sini melibatkan sensor pelampung, amplifier, dan motor untuk mengatur bukaan valve tersebut secara otomatis. Rumusnya hampir sama, tapi ditambah dengan variabel error dan kecepatan motor. Misal nih, di sini ada E sama dengan dalam kurung R kurang H dikali dengan KE. Itu berarti sinyalnya error yang dihasilkan dari perbedaan antara set point dan level aktual. Motor tersebut itu akan mengubahkan sudut valve berdasarkan error tadi, sehingga sistem bisa menyesuaikan level air secara otomatis. Bagian bawahnya menunjukkan blok-blok simulink yang menggambarkan proses kontrol ini secara dinamis. Next, gambar berikutnya adalah model pe- massa, pegas, dan peredam. Di slide ini kita beralih model mekanik, yaitu sistem massa, pegas, dan redaman. Gambar ini menunjukkan bahwasannya massa yang dihubungkan ke pegas dan peredam persamaan dinamisnya kita dapat lihat rumus berikut MY tambah CY tambah KY sama dengan KX. Persamaan ini menjelaskan bagaimana gaya eksternal yang bekerja di pegas akan mempengaruhi posisi massa tersebut. Diagram Simulink ini menunjukkan implementasi dari model yang digambarkan pada hubungan model mekanik tersebut, mulai dari input, gaya, penguatan, integrasi, hasil respon yang bisa dilihat dari scope. Selanjutnya ada gambar model dan transfer function. Mungkin di sini modelnya masih model yang sama, tapi udah dalam bentuk transfer function. Di sini sistemnya diubah jadi bentuk fungsi alih supaya bisa dianalisis di domain frekuensi. Bagian atas masih sama gambarnya, menunjukkan hubungan antara massa, pegas, dan redaman, sedangkan di bawahnya itu kita lihat ada blok dari transfer function, integrator, dan scope. Ini yang dipakai buat simulasi respon sistem terhadap input tertentu. Semisal gaya step. Gaya step tujuannya supaya kita tahu karakteristik suatu sistem. Apakah dia stabil, cepat, atau lambat dalam merespon sebuah gangguan. Mungkin next. Hmm, Next. Di sini saya akan menjelaskan slide pada gambar berikut.
Bentar, bentar. Bentar, guys. Nah, di gambar tersebut ini menjelaskan rangkaian motor DC. Rangkaian motor DC. Rangkaian motor DC. Oke. Hmm. Terlihat kan di sini armatur dari motor DC. Nih, armatur dari motor DC. Rangkaian ini terdiri dari yang pertama ini R. R ini adalah tahanan. Yang kedua ada L. Itu ada induktansi. Dan yang ketiga ada E. E ini adalah gaya gerak balik. Jadi alurnya gini. Pertama itu tegangan input V masuk ke rangkaian. Selanjutnya arus I mengalir melewati R dan L. Lalu muncul tegangan balik E karena putaran dari rotor. Persamaan yang dapat ditulis adalah V sama dengan IR ditambah LI tambah E. Seperti ini. Persamaan gaya gerak balik dan torsi terus karena motor DC punya hubungan antara listrik dan mekanik. Muncul dua persamaan. Yang pertama, itu ada E sama dengan KB dikali dengan sudut. T sama dengan KT dikali dengan I. Artinya apa? Artinya adalah torsi yang digunakan buat mengatasi momen inersia dan gesekan. Hubungan keseluruhannya, kalau semuanya digabung, kita dapat hubungan antara tegangan input V dan kecepatan putaran. Persamaan ini nantinya jadi dasar buat bikin model DC-DC muling. Inti dari gambar di sini adalah nunjukin gimana sih perubahan tegangan yang bisa mempengaruhi kecepatan motor. Dari model kayak gini, nanti kita bisa disimulasiin respon motor DC di Simulink. Semisal buat analisis kecepatan, waktu steady state, atau efek perubahan beban. Next, next. Oke, di sini ada PID controller pada sistem tangki. Sistem yang Sistem tangki yang tadi kita udah bahas, sekarang dikontrol pakai PID controller. Blok PID ini berfungsi untuk menyesuaikan sinyal kontrol berdasarkan error antara set point dan output pada tangki. Ada tiga komponen utama. Yang pertama, itu ada proporsional. Yang kedua, ada integral. Yang ketiga, ada derivatif. Dengan PID ini, sistem bisa menjaga seberapa tinggi fluida akan tetapi tetap stabil walaupun ada gangguan. Scope dan display di ujung digunakan buat lihat hasil simulasi apakah permukaan air itu stabil atau masih berisolasi. Selanjutnya ada quarter car model. Ini terakhir ya, gambar yang harus dijelaskan. Dari pengertian quarter car model di sini adalah seperempat kendaraan. Model ini menggambarkan suatu sistem suspensi mobil yang dimana
MC itu massa bodi mobil dan MS itu massa suspensi atau roda. Di sini ada pegas dan peredam di antara keduanya. Masing-masing dilambangkan dengan K1, C1, dan K2, C2. Model ini sangat penting. Kenapa? Karena di model ini simulasi kenyamanannya dan kestabilan kendaraannya itu cukup baik. Yang di mana diagram di sebelah kanan menunjukkan model simulingnya dengan integrator dan gen yang dibuat itu menghitung respon getaran dari setiap massa. Dari simulasi ini, kita bisa lihat bagaimana sistem suspensi bekerja saat mobil melewati jalan yang bergelombang. Jadi, kesimpulan pada presentasi saya kali ini, yang pertama, pemodelan sistem dinamik ini memungkinkan untuk kita memahami perilaku sistem sebelum mengimplementasikannya ke dunia nyata. Yang kedua, Simulink memudahkan pembuatan model dan simulasi sistem kontrol tanpa menulis persamaan manual. Yang ketiga, kontrol PID terbukti efektif untuk memperbaiki kinerja suatu sistem dan mengurangi error steady state dari beberapa sistem. Yang keempat, model seperti tangki cairan, massa spir, damper motor, DC, dan suspensi kendaraan adalah contoh nyata penerapan dari teori kontrol dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin materi yang saya angkat itu bersumber dari Model Control Engineering, dari Fifth Edition, dari Basic Control System, misal mah dari Ogata 2010 Modern Control Engineering, terus ada dari Dr. Randolph dari 2011 Model Control System, dari Bolton atau Mechanic Torque Electric Control System in Mechanical dan Electrical Engineering. Mungkin sekian dari saya. eh Manusia tak luput dari kesalahan. Di sini saya meminta maaf apabila saya ada salah dalam menyampaikan materi ini. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih.